Assalamualaikum kawan-kawan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita mau jalan-jalan ke kebun, tapi nggak tangan kosong nih. Kita bawa senjata. Senjata yang kalau digunakan untuk kebaikan kebun, nah ini sangat berguna. Nah, ini tidak digunakan untuk selainnya. Ini kita ada di kebun Pekon Sidodadi, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat, Indonesia. Saya mau ajak teman-teman untuk melakukan perawatan kebun, yaitu pemangkasan gulma atau penebasan gulma. Jadi gulma itu memang salah satu ini ya, musuh bagi petani yang tidak bisa diremehkan, dampaknya. Jadi untuk mengidentifikasi gulma yang besar dampaknya bagi sebuah kebun itu salah satunya dilihat dari akarnya. Nah, misalnya gulma yang seperti ini ya. Ini kita lihat. Nah ini akarnya banyak sekali. Artinya dia juga memberikan dampak yang banyak bagi tanaman di sekitarnya. Gitu ya. Artinya dia makan yang banyak. Gitu. Pemberantasan gulma yang paling yang paling baik itu memang akarnya dicerabut. Jadi kalau kita menebas rumput memang harus agak ke dalam tanah sedikit supaya dia bisa sampai mengenai ke bagian akarnya. Apalagi dia ya, kalau tanaman-tanaman yang sudah relatif tinggi, kalau tanaman seperti tadi, atau ada juga yang dia sudah tua gitu ya. Jadi keras dia punya akarnya. Jadi harus benar-benar ditumpas sampai ke akar-akarnya. Nah, dengan demikian memperlambat laju pertumbuhan gulma yang ada di kebun kita. Tapi kalau dia itu tidak tuntas sampai ke akar-akarnya, ya kurang. Meskipun itu juga baik. Kenapa saya bilang baik? Bila dibandingkan dengan penanganan gulma dengan metode semprot, maka penanganan gulma dengan metode pemangkasan seperti ini itu jauh lebih baik untuk pohon kopi kita. Kalau pemangkasan gulma yang dilakukan dengan metode penyemprotan pestisida, pasti dia memiliki dampak yang kurang baik untuk kesuburan tanah dan seterusnya. Nah, kita dalam hal ini berangsur-angsur, mudah-mudahan Allah mudahkan, bismillah, akan menggunakan metode-metode yang pertanian ramah lingkungan. Kita mulai dari hal-hal yang kita bisa lakukan, seperti dengan pemangkasan gulma ini. Kita gunakan
mesin pemangkas rumput, dan seminimalisir mungkin menggunakan pestisida. Seminimalisir mungkin menggunakan pestisida. Nah, ibarat kata sebuah penelitian, maka ini bagian dari eksperimen di dalam dunia pertanian ya, dalam hal ini pribadi saya gitu. Karena kalau saya perhatikan pohon yang diberikan pestisida, dia nah, kopi itu kan akarnya akar serabut ya teman-teman ya. Nah, ini kopi itu memiliki akar serabut ya. Jadi akarnya itu, nah akarnya ada di sini ini. Nah, di sini. Nah, ini ada cacing. Nah, insya Allah ini sehat tanahnya. Nah, kopi itu memiliki akar serabut. Jadi kalau kopi ini disemprot dengan pestisida, ini akan membunuh akar serabut ini, akar kopi ini. Itu jadi akan mengintervensi pohonnya juga akhirnya. Nah, lebih-lebih kalau menurut hipotesis saya, dalam masa-masa pembungaan seperti ini. Nah, itu kalau menurut perkiraan saya pasti ada pengaruhnya. Jadi pemberian pestisida terkhusus di saat kopi sedang masa pembuahan dari mulai berbunga, maka itu memiliki akibat yang buruk kepada si pohon kopi itu sendiri. Setidaknya akar-akar kopi, nah akar-akar kopi ini bila terkena pestisida dia mati ini, mati. Nah, seperti itu. Nah, itu kan tidak bagus untuk tanaman ya, merusak dia. Oke, 1 kali tahan, 2 kali tahan, mungkin kali yang ketiga, kali yang keempat pestisida sudah menunjukkan efek sampingnya. Sudah menunjukkan efek sampingnya. Apa itu efek sampingnya? Di antaranya rumput menjadi dalam tanda kutip kebal. Kemudian petani mulai atau pekebun mulai menggunakan pestisida dengan kandungan pembunuh ya, racun ya dalam hal ini, yang lebih kuat lagi. Lama kelamaan, selain itu tanah juga menjadi kering. Tanah menjadi kering. Nah, ketika tanah menjadi kering ini, penyerapan nutrisi, penyerapan air itu akan berkurang. Lama-lama tanah menjadi keras. Nah, setelah tanah keras itulah jadi gersang. Itu ya. Jadi ini akibatnya jangka panjang dan tidak mudah untuk melakukan recovery tanah yang sudah kering. Nah, yang sudah gersang itu tidak mudah, diperlukan tidak sedikit waktu, biaya, ya kan? Waktu, biaya, dan tenaga pastinya. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan pertanian yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan yang pasti produk yang akan kita hasilkan insya Allah memiliki kualitas yang baik. Apakah dia menjadi produk yang organik pada akhirnya,
atau menjadi setidaknya produk yang baik secara kualitas. Nah, kalau tadi itu rumput yang, nah ini nih, satu lagi nih. Nah, kan? Nah, lihat ya. Nah, akarnya ya kan. Nah, kalau ini yang menjalar, memang dia tidak tumbuh ke atas. Nah, ini kalau orang bilang kekentangan ini. Jadi dia menjalar. Tuh. Nah, kalau ini sintrong. Sintrong. Jadi umumnya kekentangan ini, sintrong ini, dan ini saya nggak tahu nih nama ininya apa, tapi orang bilang ini caping gunung kalau bahasa resmi pertaniannya. Saya agak kurang setuju dengan orang-orang yang kemudian menganggap remeh gulma ini, karena secara pribadi saya pernah mendapatkan komentar gini, ah itu rumputnya cuma nggak enak dipandang aja gitu, seperti itu ya. Jadi lebih dari sekedar tidak enak dipandang, dia juga tidak enak di kantong. Karena mengurangi produktivitas hasil dan membuat pengeluaran kita menjadi lebih banyak, ya kan? Karena harus melakukan berbagai macam cara untuk akhirnya membasmi gulma ini. Kan nggak mungkin gulma ini gara-gara tidak enak dipandang terus kita biarkan saja. Itu sangat tidak mungkin. Tetap kita pada akhirnya akan membasminya juga. Nah, ketika gulma itu sudah terlalu kuat ya di tanah, semakin susah juga kita membasminya. Mau pakai racun rumput yang seberapa kuat untuk akhirnya bisa membunuh gulma itu. Ini kalau rumput yang ini teman-teman, ini disemprot nih nggak mati nih, paling dia layu, hitam sebagian daunnya, terus dia tumbuh lagi. Kuat sekali nih, yang namanya caping gunung ini, kuat sekali. Nah ini, apalagi kalau pakai pestisida yang kadar SL-nya itu rendah. Itu kayak dia disiram air aja, nggak memberikan efek apa-apa. Hanya tadi kalau kita pakai pestisida yang racunnya berkekuatan tinggi, ya memberikan dampak juga kepada pohonnya. Karena tadi kopi memiliki akar serabut yang dia berada di atas akarnya tuh. Akar mudanya berada di atas. Nah, akar-akar muda itu yang menyerap nutrisi, menyerap air. Bila terkena racun rumput, mati dia. Ketika akar kan adalah segalanya bagi pohonnya. Akar itu segalanya bagi pohon. Kalau akarnya sakit, akarnya tidak sehat, maka pasti pohonnya juga tidak sehat. Itu udah sebuah kepastian itu. Udah sebuah kepastian kalau akar itu tidak sehat, maka pohonnya juga tidak sehat. Nah ini, nah tadi saya katakan, kembali saya lihatkan ini akar kopi. Nah ini kalau terkena racun dia mati nih. Nah jadi makanya sebisa mungkin kalau bisa hindari, ya minimal kita atau paling tidak kita minimalisir
dalam penggunaan pestisida kalau tidak terpaksa benar, ya kan? Tapi apa sih yang sebenarnya membuat kita terpaksa menggunakan pestisida itu? Ya mungkin diantaranya karena berkejaran waktu dengan masa panen biasanya. Nah itu biasanya petani karena mengejar masa pemetikan kopi, yang mana itu juga membutuhkan tenaga. Kalau kopinya terlambat dipetik, dia akan gugur. Kalau dia gugur, kopinya nggak bagus. Nah itu juga jadi hal yang merugikan bagi petani. Hal yang merugikan. Akhirnya apa? Ya akhirnya dikejarlah dengan menggunakan pestisida, yaitu darurat lah, intinya darurat. Kebanyakan ya seperti itu. Hanya jangan menjadi kebiasaan. Apa-apa mau dikasih pestisida, apa-apa mau dikasih pestisida. Mau cari mudahnya gitu ya. Ya mengambil ilustrasi kata orang-orang ya, sukses itu ya nggak ada yang instan ya. Maksudnya nggak ada yang instan tuh ya, semuanya butuh perjuangan. Melakukan perawatan kebun ya butuh perjuangan. Capek ya pasti. Insya Allah kita lakukan semaksimal mungkin. Karena apa? Memang yang namanya pertanian itu la haula wala quwata illa billah, dan yang lainnya juga. Kita bisa berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pengelolaan kebun. Kita bisa melakukan apapun metodenya, baiklah itu dengan peralatan, barang-barang kimia, atau tindakan-tindakan yang lebih ramah lingkungan, organik dalam hal ini. Tapi siapa yang bisa mencegah atau mengatur siang dan malam, mengatur pertumbuhan rumput, mengatur datangnya belalang, kupu-kupu, ataukah bekicot, ya kan? Jadi banyak hal-hal yang memang dalam hal ini petani, faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol. Jadi berupaya semaksimal mungkin dengan upaya yang halalan thayyiban, yang baik. Nah, di depan itu ada tawakal. Maka tidak ada kalimat atau doa yang pantas kita ucapkan ketika kita mengelola kebun. Masya Allah, la quwata illa billah. Demikian kawan-kawan, udah nemenin saya beberapa waktu ini. Saya lanjut sendiri, kawan-kawan silakan beraktivitas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.